Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah materi mengenai bentuk badan usaha. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Jihan Tazkia Sungkar oleh saya sendiri dan juga Wan Simon Halawa. Oke. Baik, pada presentasi kali ini ada 6 bahasan pokok yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian perusahaan. Yang kedua, jenis perusahaan. Yang ketiga, pengertian badan usaha. Yang keempat, bentuk-bentuk badan usaha. Yang kelima, pengertian penggabungan perusahaan. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk penggabungan perusahaan. Oke, yang pertama, pengertian perusahaan. Materi ini akan dibahas oleh Wan Simon Halawa. Kepada Simon, dipersilahkan. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 3 ini Tahun 1982, perusahaan itu merupakan suatu usaha seseorang yang artinya yang bersifat tetap, yang tidak berpindah-pindah, yang artinya milik sendiri, yang terus-menerus. Jadi perusahaan ini menurut Undang-Undang ini Nomor 3 yaitu berada di wilayah Indonesia, yang artinya penduduk berada di wilayah negara Indonesia, yang artinya penduduknya melakukan usaha tersebut di negara Indonesia. Jadi di bawah menurut Elbot dan Griffin, perusahaan adalah suatu organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan laba. Jadi sudah jelas atau sudah tentu ini menurut Elbot dan Griffin. Jadi perusahaan ini merupakan suatu organisasi. Jadi kenapa bisa dikatakan organisasi? Karena perusahaan ini merupakan suatu kerjasama antara satu orang atau lebih, antara dua orang atau lebih. Jadi tujuannya itu menghasilkan laba. Jadi di dalam perusahaan ini merupakan juga menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan laba. Jadi sudah tentulah. Jadi perusahaan ini menjual barang, menghasilkan barang. Jadi setelah menghasilkan barang maka atau dijual barangnya maka mendapatkan jasa sehingga mendapatkan laba. Jadi di sini ada 3 jenis perusahaan. Yang pertama perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan jasa ini merupakan perusahaan yang merupakan jasa, yang artinya bukan menjual barang-barang, bukan seperti perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa ini bisa kita katakan seperti memberikan jasa, contoh itu bank atau pegadaian, ataupun seperti yang memberikan jasanya kepada customer atau kepada yang ingin atau kepada langganannya. Jadi perusahaan dagang ini merupakan perusahaan yang menjual barang tetapi tidak melakukan yang namanya pembuatan atau membuatnya atau seperti pabrik, tidak. Tapi perusahaan dagang ini adalah hanya kerjanya itu menjual barang saja untuk mendapatkan laba. Jadi perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengolah barang atau mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi, sehingga nanti perusahaan manufaktur ini bisa mengirim atau memberikan barangnya kepada perusahaan dagang, sehingga perusahaan dagang dapat menjalankan juga bisnisnya atau menjalankan usahanya sehingga dapat dengan memiliki tujuan untuk mendapatkan yang namanya laba. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Jadi badan usaha ini sudah tentulah tujuannya untuk mencari yang namanya keuntungan atau laba. Di mana-mana usaha itu tetap mencari keuntungan. Dan badan usaha ini merupakan suatu kesatuan yuridis. Kenapa? Karena badan usaha ini bukan hanya sekedar usaha. Jadi usaha ini berdiri atas dasar hukum dan teknis dan ekonomisnya. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, padahal pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengolah faktor-faktor produksi. Lanjut, bentuk-bentuk badan usaha. Usaha perorangan, usaha persekutuan, perseroan atau perseroan terbatas, BUMN, dan koperasi. Usaha perseorangan yang diawasi dan dikelola oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh seluruh keuntungan, tetapi ia juga menanggung seluruh risiko. Jadi usaha perseorangan ini merupakan usaha pribadi yang dimiliki oleh seseorang tanpa ada kaitannya dengan orang lain. Jadi perusahaannya dikelola sendiri
Jika ada laba, maka miliknya sendiri. Jika ada juga risiko, dia yang menanggung sendiri. Jadi perusahaan perorangan ini merupakan milik pribadi, bukan milik bersama atau secara berkelompok. Di situ sudah ada contohnya seperti praktek dokter, kantor advokat Sriwijaya. Jadi hanya milik sendiri, bukan milik bersama. Keunggulan badan usaha perseorangan. Yang pertama, mudah membentuk dan membubarkannya. Ya, jadi sudah jelas. Perseorangan ini kapan saja dia membentuk bisa, membubarkannya juga bisa. Yang artinya kapan dia buka, kapan dia tutup. Jadi mau dia buka hari ini, mau dia tutup besok, jadi itu terserahnya karena dia itu hanya bersifat kepribadian atau secara pribadi. Yang kedua, tidak perlu ADM hukum yang rumit. Jadi ini juga keunggulan badan usaha perseorangan ini, tidak perlu ada yang namanya hukum yang rumit. Kenapa? Karena di perseorangan ini merupakan sifat pribadi, tidak ada yang namanya kaitannya dengan hukum, bukan seperti perusahaan yang lain atau usaha atau badan usaha seperti badan usaha BUMN. Jadi ini perusahaan atau badan usaha perseorangan ini tidak ada yang namanya hukum yang rumit atau aturan-aturan yang rumit. Yang ketiga, manajemen fleksibel. Jadi sudah tentulah manajemen fleksibel karena hanya sendiri-sendiri saja. Selanjutnya, mudah mengaturnya, pemilik menerima semua keuntungan, mudah dalam mengambil kredit, tidak dikenakan pajak dari 100% laba, perhitungan pajak juga bisa dimasukkan ke dalam perhitungan. Jadi keunggulan badan usaha perseorangan ini banyak karena dia itu hanya bersifat pribadi, tidak mengaitkan orang lain. Jadi ada juga kelemahan dari badan usaha perseorangan ini. Harta pribadi menjadi jaminan hutang, tidak tentu kelangsungan usahanya, kesulitan dalam menambah modal, terbatasnya manajemen. Ya sudah tentulah harta pribadi menjadi jaminan hutang. Kenapa? Karena badan usaha perseorangan ini merupakan modalnya diambil dari pribadinya sendiri, dari harta pribadinya sendiri. Yang artinya dia dapat atau harta pribadinya itu bisa menjadi jaminan dari usahanya tersebut. Kenapa? Contohnya jika dia bangkrut, jadi harta pribadinya sendiri lain dengan badan usaha yang lainnya. Tidak tentu kelangsungan usahanya. Jadi harta badan usaha perseorangan ini tidak tentu kelangsungan usahanya. Kenapa? Kita telah tahu tadi kapan dia tutup, kapan dia buka, itu terserahnya. Artinya tidak ada komitmen atau tidak ada jaminan. Kesulitan dalam menambah modal, ya sudah tentu kesulitan dalam menambah modal. Kenapa? Karena hanya sendiri-sendiri, tidak ada yang membantu, tidak ada yang backup dari samping, kecuali hartanya sendiri. Terbatasnya manajemen. Kenapa terbatasnya manajemen? Karena tidak ada aturannya tadi, ada kaitannya dengan hukum. Jadinya dia itu terbatas dalam manajemen atau dalam membukukan usahanya tersebut. Persekutuan atau firma, bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata. Jadi persekutuan firma ini merupakan persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang. Jadi lain dengan bentuk badan usaha perseorangan tadi hanya sendiri, tapi firma ini terdiri atas 2 orang. Jadi nama perusahaan tersebut diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama dan tanggung jawabnya bagi-bagi bersama. Syarat anggota, memberikan sebagian kekayaan untuk usaha, mempunyai tanggung jawab penuh atas perjanjian, mempunyai kuasa penuh untuk bertindak atas nama firma. Tadi ini sudah tentu memberikan sebagian kekayaan untuk usaha. Jadi mereka bagi 2 atau bagi bersama untuk memberikan modal usaha tersebut. Sama-sama bagi-bagi rata. Mempunyai tanggung jawab penuh atas perjanjian. Jadi atas perjanjian mereka itu, mereka bertanggung jawab atas janji mereka karena ini merupakan perusahaan antara 2 orang, bukan hanya 1 orang. Mempunyai kuasa penuh untuk bertindak atas nama firma. Jadi mereka juga mempunyai kuasa penuh yang 2 orang ini atas usaha yang mereka miliki, walaupun yang memilikinya 2 orang. Jadinya mereka memiliki hak atas usaha tersebut. Keunggulan firma. Prosedur sendirian mudah karena tidak membutuhkan akte. Adanya pembagian kerja di antara anggota, kemudahan dalam pinjaman kredit, setiap keputusan diambil bersama, kemampuan finansial lebih besar sesuai dengan kecakapan dan keahliannya masing-masing, status hukum jelas. Ya, sudah tentu keunggulan firma ini. Kenapa? Karena dia tadi berdiri atas sesuai dengan hukum atau sesuai dengan perjanjian. Ada perjanjian dari awal antara 1 orang dengan 2 orang. Ini keunggulan firma ini
prosedurnya pendirian mudah. Karena kenapa bisa mudah? Karena dia itu membutuhkan yang namanya akte, artinya dua orang yang mendirikan usaha tersebut. Ada pembagian kerja juga dari antara anggota-anggota. Jadinya pekerjaan yang 100% bisa terbagi-bagi pekerjaannya karena yang memilikinya bukan hanya satu orang tetapi dua orang. Mudah juga dalam mendapatkan pinjaman. Kenapa bisa mudah? Karena yang bertanggung jawab atas usaha tersebut adalah dua orang. Setiap keputusan diambil bersama, ya sudah tentu keputusan diambil bersama. Kenapa? Karena yang memiliki usaha tersebut terdiri dari dua orang. Jadi lanjut. Keunggulan firma. Hutang akan ditanggung oleh harta pribadi anggota. Kekurang cakapan salah satu anggota menimbulkan kerugian atas firma, menimbulkan anggota lain turut menanggung. Rawan konflik internal. Di sini ada kesalahan sedikit. Ini bukan keunggulan tapi kelemahan dari firma. Silakan dilanjut. Kelemahan firma ini ya, Kak Jian. Oke, ada kesalahan sedikit. Ini adalah kelemahan firma. Hutang akan ditanggung oleh harta pribadi anggota. Ya sudah tentu. Kenapa? Hutang tersebut ditanggung oleh pribadi anggota. Contohnya yang satu dengan yang satu, mereka sama-sama menanggungnya. Kekurang cakapan salah satu anggota menimbulkan kerugian atas firmanya. Sudah tentu. Jika tidak ada yang namanya interaksi atau kekompakan atau kerjasama antara anggota yang satu dengan yang satu, maka menimbulkan kerugian kepada anggota yang satu. Jadi harus sama-sama atau harus bersama mereka menanggung yang namanya kerugian. Jadi jika satu salah, maka sama-sama menanggung yang namanya risiko. Jadi di dalam firma ini, jika satu orang salah, maka menimbulkan anggota yang lain turut menanggung kesalahan tersebut. Rawan konflik internal, yaitu ketegangan di antara anggota firma yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Jadi karena yang memiliki tadi firma ini dua orang, maka kita katakan yang sering terjadi yang namanya konflik. Kelangsungan hidup firma kurang terjamin karena keluarnya salah satu anggota, berarti firma bubar. Ya, jadi ini tadi lain dengan badan perusahaan perseorangan. Jadi tidak ada yang namanya merugikan orang lain. Tetapi kalau firma ini jika keluar satu orang, maka firma tersebut akan ditutup atau dibubarkan. Jadi itulah kelemahan dari firma ini. Jadi jika seseorang atau salah satu orang saja melakukan kesalahan, maka dua-duanya atau perusahaan tersebut akan dibubarkan. Sekarang kita coba dalam persekutuan atau komanditer. Adalah suatu bentuk persekutuan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang tidak sama. Jadi persekutuan ini atau komanditer merupakan suatu bentuk perusahaan atau merupakan suatu keputusan atau yang dimiliki oleh dua orang, bisa juga lebih dua orang. Itu dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau mendapatkan yang namanya keuntungan. Jadi persekutuan ini atau komanditer ini tujuan bersama, tingkat keterlibatan yang tidak sama. Syarat anggota memberikan sebagian kekayaannya untuk usaha, mempunyai tanggung jawab penuh atas perjanjian, mempunyai kuasa penuh untuk bertindak atas nama firma. Jadi sudah tentu yang bagian A ini memberikan sebagian kekayaannya. Jadi di mana-mana itu jika kita bergabung dalam suatu persekutuan atau perusahaan atau ada yang namanya, walaupun itu bentuk badan usaha perseorangan, firma maupun komanditer atau persekutuan ini, pasti ada yang namanya pengaitkan kekayaannya. Jadi dia bukan hanya anggota saja mau masuk anggota, tapi kekayaannya tidak, atau modal dia tidak memberikan. Jadi harus memberikan yang namanya modal. Mempunyai tanggung jawab, ya sudah tentulah mempunyai tanggung jawab karena dia sudah termasuk anggota tersebut. Jadi bukan hanya persekutuan juga, tapi firma juga tadi dan juga perseorangan. Jadi atas perusahaan tersebut dia mempunyai tanggung jawab penuh, mempunyai kuasa penuh untuk bertindak atas nama firma. Ya sudah tentulah dia mempunyai kuasa penuh. Kenapa? Karena dia sudah menjadi anggota atau sudah menjadi bagian dari bentuk badan atau badan usaha tersebut. Sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif ikut campur dalam pengambilan keputusan, mendapatkan pembagian hasil yang lebih banyak. Jika perusahaan berhutang, maka harta pribadi menjadi jaminannya. Sekutu pasif tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan, mendapatkan pembagian hasil yang lebih sedikit. Jika perusahaan berhutang, maka yang menjadi tanggung jawab hanya sebesar modal yang ditanamkan. Keunggulan
CV. Pendiriannya mudah, kesempatan ekspansi atau berkembang lebih besar, manajemen dapat diverifikasikan. Kemampuan untuk mendapatkan kredit lebih besar, modal yang dikumpulkan banyak. Jadi keunggulan CV ini sudah tentu jelas ya, pendiriannya mudah. Kenapa? Karena itu didirikan bukan yang satu orang, tapi banyak, lebih dari 2 orang. Berkesempatan ekspansi lebih besar, manajemen dapat diverifikasikan. Jadi kita sudah lebih memahaminya lagi tanpa dijelaskan. Kelemahan CV, tanggung jawab yang tidak terbatas oleh sekutu aktif, sulit untuk menarik kembali investasinya, rawan terjadi konflik antar anggota. Operasional CV sangat bergantung pada sekutu aktif, kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin. Sekutu aktif menanggung tanggung jawab lebih besar dibandingkan sekutu pasif. Jadinya kelemahan CV ini juga harus bergantung pada anggota-anggota yang lain, dan tanggung jawabnya tidak boleh dilakukannya atau tanggung jawabnya harus dilakukannya. Jadi dia tidak terbatas oleh atau atas tanggung jawab tersebut, karena anggota-anggotanya itu bukan yang satu orang tetapi banyak. Sulit untuk menarik kembali investasinya, sudah tentulah sulit menarik kembali investasinya. Kenapa sulit? Karena itu sudah ada perjanjian dari awal, atau yang memiliki usaha tersebut bukan yang satu orang tetapi banyak. Jadi kalau kita mau masuk dalam kategori CV ini, jadi jika kita mau masuk menjadi anggotanya, maka kesulitan kita dalam mengambil investasinya. Rawan terjadi konflik, ya sudah tentu sering terjadi yang namanya konflik. Operasional CV sangat bergantung pada sekutu aktif, kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin. Sekutu aktif menanggung tanggung jawab lebih besar dibandingkan sekutu pasif. Lanjut. Perseroan terbatas atau PT. Organisasi yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa memiliki harta pribadi. Terbagi 2 tadi, yaitu terbuka dan tertutup. Hak pemegang saham, mengumumkan pembagian laba, menentukan manajemen yang tidak memihak, menyetujui penambahan saham sebelum saham dijual, meneliti jalannya perusahaan. Jadi yang saja keunggulan PT, adanya pembatasan tanggung jawab atas utang-utang perusahaan. Jika terjadi utang, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal, mudah memindahkan hak milik saham, mudah menarik modal dari masyarakat, pengelolaan modal efisien, kelangsungan hidup bersama lebih terjamin. Pemilikan saham dapat terjangkau oleh lapisan masyarakat kecil. Saham mudah diperjualbelikan, struktur organisasi lebih solid, adanya pembagian keuntungan secara dividen, mudah mencari tenaga kerja. Jadi keunggulan PT ini ada 11. Jadi keunggulan PT ini ada beberapa, adanya pembatasan tanggung jawab atas utang-utang perusahaan. Jadinya ada pembatasan tanggung jawab kepada atau atas utang-utang perusahaan tersebut. Jadinya kalau ada hutang, maka itu hanya bertanggung jawab sebesar modal. Jika dia hanya kasih modal 100 juta, maka pembatasan, atau jika ada yang namanya hutang, maka hanya sebesar modal tersebut, atau ada batas dari atau mengganti rugi tersebut. Mudah memindahkan hak milik saham, mudah menarik modal dari masyarakat. Jadi kita sudah mengerti tentang arti ini semua. Kenapa? Karena sudah saya jelaskan dari awal tadi. Lanjut. Kelemahan PT, biaya pendirian relatif tinggi. Ya sudah tentulah, karena PT ini merupakan badan usaha yang besar sedikit, yang memiliki atau yang membutuhkan modal besar, harus mengadakan laporan pajak kepada pemerintah. Kenapa? Karena PT ini ada yang namanya pajak, karena sudah termasuk dalam perusahaan milik negara juga. Tidak ada alat yang efektif untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Segala aktivitas harus dilaporkan ke pemegang saham. Tidak punya perahasiaan perusahaan. Perlunya izin khusus untuk membuka usaha tersebut. Jadi kelemahan PT ini ada 6 kelemahannya. Oke, baik. Terima kasih Simon telah menjelaskan materi sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, pengertiannya, BUMN merupakan badan usaha yang permodalan seluruhnya ataupun sebagian dimiliki dan diberikan oleh pemerintah. Nah, BUMN ini juga diatur dalam Undang-Undang Pasal 33. Adapun tujuan dari pembentukan BUMN, yang pertama mengejar keuntungan ataupun laba,
Yang kedua, memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum atas pelayanan-pelayanan yang diberikannya. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan usaha bagi perusahaan yang belum mampu maju. Dan yang terakhir, yaitu memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada para pengusaha golongan ekonomi rendah. Oke, selanjutnya jenis-jenis BUMN. Ada 3 jenis BUMN. Yang pertama, Perjan atau perusahaan jawatan. Yang kedua, Perum, perusahaan umum. Yang ketiga, PTMN atau perseroan terbatas milik negara. Oke, yang pertama Perjan atau perusahaan jawatan. Perjan di sini maksudnya perusahaan yang dikelola oleh suatu departemen dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun tarifnya rendah, tidak bertarif tinggi atau tidak mahal. Contohnya PT KAI. Adapun ciri-ciri dari Perjan, yang pertama melayani kepentingan umum, yang kedua modal sepenuhnya dimiliki dan diberikan oleh pemerintah, yang ketiga modal berasal dari anggaran pendapatan. Selanjutnya, pegawainya akan berstatus sebagai PNS atau pegawai negeri sipil. Lalu yang kelima, tidak otonom. Maksudnya di sini Perjan dibawahi atau berada di suatu departemen, sehingga dia tidak otonom bentuknya. Selanjutnya, akan diawasi langsung oleh pemerintah mengenai kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, akan dipimpin oleh seorang kepala jawatan yang akan diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, yaitu ruang lingkupnya merupakan sektor pelayanan umum kepada masyarakat. Oke, yang kedua, perusahaan umum atau Perum. Nah, perusahaan umum sendiri maksudnya perusahaan yang modalnya masih dimiliki pemerintah, namun dia sudah bisa mengejar keuntungan di samping melayani kepentingan masyarakat. Jadi Perum di sini di antara mengejar keuntungan dan juga memberikan pelayanan akan berjalan secara berdampingan. Ia memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun ia juga bertujuan untuk mengejar keuntungan ataupun laba. Ciri-ciri Perum sendiri, yang pertama ada melayani kepentingan masyarakat umum. Yang kedua, berstatus badan hukum. Yang ketiga, bergerak di bidang pemberian jasa. Yang keempat, hubungan hukumnya akan diatur secara perdata. Lalu, modal dimiliki oleh pemerintah dan pegawainya berstatus PNS. Contoh dari Perum sendiri yaitu Perumnas atau perumahan negara, perusahaan umum negara. Oke, jenis BUMN yang ketiga yaitu ada PTMN atau perseroan terbatas milik negara. Dia bentuknya ini sama seperti PT atau perseroan terbatas, namun sesuai dengan namanya PTMN sendiri dimiliki oleh negara sehingga namanya ditambahi MN atau milik negara. Contohnya PT Garuda, lalu ada Pertamina, Jasa Marga, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Yang perlu digarisbawahi dan ditekankan pada koperasi ini yaitu koperasi ini merupakan badan usaha yang berasaskan kekeluargaan. Jadi maksudnya koperasi ini akan memiliki tujuan untuk menyejahterakan para anggotanya. Adapun unsur-unsur koperasi, yang pertama anggota, yang kedua pengurus, yang ketiga rapat anggota, dan yang keempat yaitu badan pemeriksa. Untuk ciri-ciri koperasi sendiri dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada berdasarkan kepemilikan, yang kedua berdasarkan fungsi, dan yang ketiga yaitu berdasarkan modal. Yang pertama, ciri-ciri koperasi berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, milik orang seorang dan badan hukum koperasi. Yang kedua, kewenangan dan kebijakan akan ditetapkan oleh anggota. Yang ketiga, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, khususnya dalam mengambil keputusan. Yang keempat, pengelolaan koperasi merupakan tanggung jawab pengurus. Yang kelima, semua kewajiban dan resiko dari kegiatan operasional akan menjadi tanggung jawab bersama para anggota. Dan yang terakhir, tentu saja koperasi memiliki perangkat organisasi.
Selanjutnya, berdasarkan fungsi, yaitu yang pertama salah satu lembaga perekonomian masyarakat, yang kedua dinamisator dan stabilisator perekonomian. Di sini tidak hanya perekonomian masyarakat dan anggotanya saja, namun juga perekonomian negara atau perekonomian nasional. Lalu yang ketiga ada lembaga ekonomi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Yang keempat, menjadi tulang punggung perekonomian negara. Yang kelima, lembaga produktif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu partner kerja pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Jadi koperasi di sini tidak hanya untuk mensejahterakan para anggotanya, namun ia juga berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan modalnya. Yang pertama, ada modal sendiri dan modal pinjaman. Berdasarkan modal sendiri, ada 4 jenis. Yang pertama ada simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, ketiga dana cadangan, dan yang keempat yaitu hibah atau modal sumbangan. Yang pertama simpanan pokok. Maksud dari simpanan pokok di sini, modal koperasi akan didapat berdasarkan jumlah uang yang harus dibayar ketika mendaftar sebagai anggota. Itu yang dimaksud dengan simpanan pokok. Yang kedua ada simpanan wajib. Ini maksudnya jumlah uang walaupun tidak sama dibayarkan antar tiap anggota, namun dia wajib diberikan oleh anggota sebagai simpanan. Simpanan wajib ini bisa diminta sewaktu-waktu atau di waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada dana cadangan. Ini maksudnya sejumlah uang yang menjadi penyisihan mereka untuk cadangan. Jadi jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan uang lebih, maka uang tersebut akan diambil dari dana cadangan. Dan yang terakhir yaitu hibah atau modal sumbangan. Ini maksudnya sejumlah uang yang diberikan oleh pihak lain di luar dari anggota koperasi, tujuannya itu untuk hibah atau memberikan sumbangan. Lalu ada modal pinjaman. Ini maksudnya sejumlah uang yang berasal dari meminjam, bisa dari anggota, dari koperasi lain, dari lembaga keuangan ataupun bank. Lalu ada hutang ataupun surat obligasi, dan yang terakhir sumber-sumber lainnya. Adapun jenis koperasi dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan sifat usaha dan juga berdasarkan derajat. Yang pertama, berdasarkan sifat usaha dibedakan menjadi 4, yaitu koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan juga serba usaha. Sedangkan yang berdasarkan derajat, yaitu koperasi primer, pusat, gabungan, dan juga induk produksi. Yang pertama, berdasarkan sifat usaha. Ada koperasi produksi. Ini maksudnya koperasi yang di dalamnya beranggotakan orang-orang yang bekerja sebagai produsen atau penghasil barang ataupun jasa. Sementara koperasi konsumsi ini bertolak belakang dengan produksi. Kalau produksi tadi beranggotakan oleh para produsen atau penghasil barang, sementara konsumsi yaitu koperasi yang di dalamnya para anggota yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Jadi yang satu produsen, yang satu konsumen. Lalu ada koperasi simpan pinjam. Ini maksudnya koperasi yang menyediakan dana ataupun uang jika sewaktu-waktu para anggotanya memerlukan bantuan uang. Jadi para anggota bisa meminjam dana di koperasi simpan pinjam. Lalu yang terakhir ada koperasi serba usaha. Di koperasi serba usaha ini maksudnya di dalam koperasi ini terdiri dari beraneka ragam macam usaha. Jadi tidak hanya satu usaha yang terdapat atau tergabung di koperasi serba usaha ini. Lalu ada berdasarkan derajat. Di sini juga ada 4. Yang pertama primer, pusat, gabungan, dan juga induk dari koperasi. Oke, yang pertama koperasi primer, ini maksudnya koperasi paling dasar, yang biasanya berada di pedesaan ataupun kabupaten, atau bisa juga di sekolahan. Koperasi primer di sini syaratnya minimal ada 20 orang. Lalu ada koperasi pusat. Nah, ini maksudnya gabungan dari 5 koperasi primer. Minimal 5. Jika sudah ada 5 koperasi primer, maka bisa digabungkan menjadi koperasi pusat. Contoh dari koperasi pusat ini yaitu koperasi-koperasi yang berkedudukan di ibu kota. Bisa ibu kota negara ataupun juga ibu kota provinsi. Lalu ada koperasi gabungan. Berbeda dengan pusat yaitu gabungan dari primer, berarti koperasi gabungan yaitu gabungan dari beberapa koperasi pusat. Jadi jangkauan dan jumlah anggotanya juga semakin banyak.
jumlah minimal dari koperasi gabungan yaitu ada 3 koperasi pusat atau setara dengan 15 koperasi primer. Contohnya ini ada Koperasi Batik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu induk koperasi, koperasi yang paling komplit, paling lengkap, yang dimana jumlah minimalnya ada 3 koperasi gabungan, berarti setara dengan 45 koperasi primer. Contohnya yaitu Pusat Koperasi Unit Desa atau Puskut. Sebenarnya ada satu jenis koperasi lagi yaitu koperasi anggota. Berarti koperasi ini dibedakan menjadi jenis-jenis berdasarkan anggotanya, seperti koperasi mahasiswa, koperasi siswa, koperasi karyawan, koperasi pegawai negeri, dan juga lain sebagainya. Oke. Lalu ada penggabungan perusahaan. Penggabungan berarti maksudnya ada menggabungkan atau menyatukan beberapa perusahaan. Sesuai dengan definisinya, penggabungan adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan 1, 2, ataupun lebih di perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi, sehingga bisa memperluas usaha mereka. Ada beberapa jenis penggabungan usaha. Yang pertama, vertikal integral. Ini maksudnya menggabungkan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan operasional yang berbeda. Jadi mereka tidak memiliki kegiatan ataupun jenis usaha yang sama, tapi usaha-usaha berbeda, mereka melakukan kerjasama dan juga penggabungan. Lalu yang kedua ada horizontal dan paralel. Kalau yang vertikal tadi, dia memiliki produksi yang berbeda. Kalau di horizontal, mereka memiliki kegiatan yang sama. Definisinya, penggabungan perusahaan yang bekerja pada jalur atau tingkatan yang sama. Penggabungan horizontal ini dilakukan biasanya untuk menekan persaingan. Karena jika mereka memiliki usaha yang sama dan mereka bergabung, maka mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan para pesaing yang hanya sendiri saja, tidak tergabung. Lalu yang ketiga ada concern, yaitu suatu bentuk penggabungan yang dilakukan baik horizontal ataupun vertikal dari sekumpulan perusahaan holding. Oke, holding company akan dibahas di slide berikutnya. Lalu ada trade association. Ini maksudnya persekutuan beberapa perusahaan dari satu cabang perusahaan yang sama dengan tujuan untuk memajukan para anggotanya, bukan mencari keuntungan. Jadi trade association, trade bekerja sama. Dia tidak mencari keuntungan, tapi untuk memajukan para anggota perusahaan tersebut. Lalu ada sindikat, yaitu perjanjian kerjasama dengan bentuk untuk melakukan suatu proyek. Jadi ada beberapa orang ataupun beberapa perusahaan, mereka saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu proyek, sehingga dengan mereka bekerja sama, proyek tersebut akan maju. Lalu ada joint venture, yaitu perusahaan baru yang baru saja didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Lalu ada kartel, yaitu bentuk kerjasama perusahaan dengan produksi barang dan jasa sejenis yang didasarkan pada perjanjian bersama untuk mengurangi perjanjian-perjanjian lainnya. Holding company, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, holding company itu maksudnya perusahaan yang menguasai sebagian besar saham di perusahaan lain. Dalam hal ini, status perusahaan akan menjadi anak perusahaan, dan kebijakan perusahaan akan dipengaruhi oleh perusahaan induk atau holding. Jadi maksud dari holding ini perusahaan induknya. Jadi ada perusahaan lain yang menanamkan saham di perusahaan lainnya. Oke, selanjutnya ada akuisisi. Akuisisi merupakan pengambil alihan sebagian saham oleh perusahaan lain dan perusahaan yang mengambil alih untuk menjadi holding. Sedang perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan. Jadi di akuisisi ini ada perbedaan. Ada yang mengambil alih untuk menjadi holding, ada juga perusahaan yang diambil alih untuk menjadi anak perusahaannya. Lalu ada gentleman's agreement, yaitu perusahaan beberapa produsen untuk mengurangi persaingan di antara mereka. Sama seperti horizontal tadi, untuk mengurangi persaingan atau menekan persaingan.